Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa bersama kembali di channel YouTube Santri Motoh yang masih bersama dengan Motoh yang akan mengisi konten pada malam hari ini. Nah, juga saya ucapkan terima kasih untuk semua para pendukung setia tim Santri Motoh yang sudah selalu setia memberikan doa dan dukungannya, sudah selalu setia memberikan share, like dan komentarnya. Semoga kebaikan panjenengan semuanya dibalas beribu-ribu kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa ya kita akan membuat video atau konten tentang mediumisasi. Pada video kali ini juga ada yang lagi viral kembali. Ini dari orang terkaya yang ada di dunia, yang lebih tepatnya itu dia bos Facebook atau bos Meta. Nah, itu lagi ada proyek besar-besaran. Dia juga membeli sebuah pulau di Hawaii, yaitu lebih tepatnya apa ya, Pulau Kauai. Itu adalah pulau terkecil dan tertua dari 4 pulau utama Hawaii. Nah, itu dia membeli salah satu pulau di sana untuk membangun sebuah, kalau bisa dikatakan kayak bunker lah. Nah, itu apa menyebutnya bunker anti kiamat. Jadi sudah banyak yang menyebut sebagai, bahwa banyak berspekulasi bahwa situs ini itu akan menjadi semacam bunker pasca apokaliptik jika terjadi keruntuhan peradaban. Ini sangat menarik perhatian kami semuanya, ya bagaimana kiamat itu kan tidak bisa didefinisikan bagaimana besarnya kejadiannya, bagaimana besarnya bencananya, tapi ini dari Bos Meta atau Bos Facebook itu sudah menyiapkan sebuah bunker yang sangat luas sekali, mungkin bisa menampung ratusan atau ribuan orang, yang semua persediaan makanan dan berbagai fasilitas lainnya itu lengkap semuanya. Nanti ketika terjadinya kiamat atau keruntuhan peradaban, itu apakah benar ada manusia yang bisa menanggulangi atau mencegah bahkan lolos dari terjadinya kiamat. Nah, ini kita juga ingin cari tahu karena sekarang di luar negeri itu, lebih tepatnya di Amerika, banyak sekali orang-orang kaya yang ada di sana, mungkin orang-orang kaya yang ada di dunia itu banyak yang sekarang berlomba-lomba membuat sebuah kayak gambar itu untuk terjadi nanti bencana alam dan lain sebagainya, sampai ada yang mempersiapkan untuk di hari kiamat. Dan mereka itu juga ternyata mempercayai adanya keruntuhan peradaban atau kiamat. Kita coba nanti kita kulik ya, atau kita cari tahu dari sisi berikutnya, apakah memang ada gitu, seorang manusia atau makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa lolos dari terjadinya kiamat, bahkan seorang nabi pun tidak tahu kapan terjadinya dan tidak tahu bagaimana persisnya bencana yang sangat besar itu. Nah, kita coba langsung saja tarik goib yang terkuat yang ada di sekitar pulau itu, karena kebetulan juga bunkernya itu akan dibangun di bawah tanah. Ini sampai luasnya berapa ribu kaki gitu, dan apa sangat luas sekali. Jadi kita langsung tarik saja ya. Ini untuk kompleks pembangunannya juga sampai 1.400 hektar gitu. Nah, ini kita coba langsung tarik goib yang terkoordinat di sana, kita tanya-tanyai lebih jelasnya. Dan mungkin banyak yang sudah tahu lah ya dari Facebook atau Facebook. Jadi sebelum kita mulai mediumisasi seperti biasa ya, kita bersihkan terlebih dahulu tubuhnya media roh agar tidak ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ke semua pandangan sebut dalam tubuhnya masing-masing yang menghayati mediumisasi atau bersama sudah sebagai bisa tahu bersama kalau kita mengkumpul Allah. Jadi kita langsung tarik saja ya, sebuah kawasan yang akan dibuat untuk pembangunan bunker sendiri itu hanya dari sekitaran Pulau Kauai atau Hawaii. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di sekitar Pulau yang tahu dan mengetahui
sudah muslim. Oh, yang masih yang masih jika dia manusia sampai ke tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini saya protes terlebih dahulu ya biar bisa bicara dengan bahasa Indonesia. Kita suara dibuka atau disambung dengan jasa ini bisa bicara dengan bahasa Indonesia dan paham dengan apa yang saya bicarakan. So, bagaimana sudah paham ya dengan apa yang saya bicarakan? Ya, sudah paham. Nah, ini kamu dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Tapi sudah muslim ya? Alhamdulillah sudah muslim. Mungkin siapa itu yang bisa bukan kamu kok sampai kamu ada di pulau Hawaii? Beliau sang yang nur cahaya nirwana. Alhamdulillah. Kamu sudah dimusuhkan sama beliau ya? Ya. Ini saya protes terlebih dahulu ya, barangkali ada penyusup ya, mohon maaf. Jika yang masuk adalah penyusup langsung potong. Ini alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu kalau usia kamu sendiri sudah berapa tahun nih? Puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Ini kebetulan sekali, artinya kamu sudah mungkin lebih mengenal ya tentang pulau di situ. Di Pulau Hawaii kan kamu ya? Pulau Kauai. Oh, lebih tepatnya di Pulau Kauai. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan ya. Nah, kamu mungkin mengetahui lah ya tentang ada pembangunan atau proyek besar itu dari orang kaya itu. Ya. Proyek dalam tanah. Itu di dalam tanah gitu ya? Bener ya? Dia membuat kota dalam tanah. Oh, sampai kota di dalam tanah gitu? Ya. Rencana ya seperti itu. Saat ini proyeknya masih berjalan. Mereka masih menggali, memperlebar tempat mereka. Iya, dan anehnya itu warga sekitar tuh tidak mengetahui proyek apa lah gitu. Ya, tidak mengetahui. Iya, menjadi kalian kan itu dapat dirahasiakan. Karena di balik gerbangnya itu tertutup. Tidak ada manusia yang tahu proyek itu. Dikira proyek pembangunan biasa. Tapi di balik itu mereka menggali dalam tanah untuk membuat kota dalam tanah. Untuk tempat mereka tinggal jika nantinya ada bencana. Itu tujuannya. Ya, untuk berjaga-jaga ya kalau kedepannya mungkin ada bencana alam. Ya bertujuan agar mereka selamat. Artinya bisa betul banyak orang ya. Ya. Nah, ini kan juga karena isu yang beredar bahwa dikatakan itu juga untuk bangkar anti kiamat. Apakah juga ada rencana di situ ke situ? Ketakutan mereka akan kiamat akhir dari peradaban dunia ini. Mereka membuat itu untuk persiapan. Membuat di bawah tanah. Mereka pikir itu yang menjadi solusi agar mereka hidup setelah nantinya bencana itu muncul. Artinya itu yang dipikirkan mereka. Mereka berpikir bisa selamat dari kiamat. Ya. Nah, ini tapi saya sendiri juga ikut melihat proses
dari pembangunan mereka yang berambisi membuat kota yang sangat luas, yang nantinya di dalam bawah tanah itu akan dibangun rumah-rumah mereka juga. Persediaan pangan yang nantinya akan disiapkan ketika mereka hidup di dalam tanah. Semua persediaan itu nantinya tidak kesusahan lagi mereka mencari. Ya, ini yang mau saya tanyakan juga kan, karena di negara sana itu sudah banyak orang-orang kaya yang membuat bunker seperti itu. Ya, Nah, di Eropa sangat banyak. Apakah benar bisa untuk agar selamat dari kiamat? Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang mampu menahan takdir dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semuanya ditakdirkan mati, walaupun kamu sembunyi dalam lubang semut, kamu pasti akan mati. Tidak akan mudah terhindar dari takdir yang telah ditentukan Allah. Artinya kematian manusia kan sudah menjadi bagian dari suatu takdir gitu. Ya, sudah digaris semua. Mau kabur seperti apapun ya Tidak akan bisa lari dari takdir itu. Ya, soalnya aneh juga. Apalagi mereka mempersiapkan itu untuk hari kiamat. Mereka belum tahu berapa dahsyat kiamat itu. Kiamat kecil saja banyak dari makhluk yang mati. Apalagi kiamat besar yang nantinya akan meluluhlantakkan dunia ini. Manusia nanti akan berterbangan seperti aneh-aneh yang berterbangan. Apalagi yang ada di dalam perut bumi. Muntah semua. Maka dalam perut bumi akan muntah lahar panas dari dalam perut bumi. Bahkan sampai gunung-gunung pun ikut berterbangan. Ya. Sampai diibaratkan seperti kapas gitu. Ya. Manusia sendiri tak akan mampu menahan atau lari dari hari kiamat itu. Sungguh sangat mustahil apa yang dikerjakan. Sama saja mereka membuang uang mereka, mengubur uang mereka, kekayaan mereka. Ya, itu mungkin cara atau pengalihan mereka agar mereka selamat. Tapi apa yang saya ingatkan, tak akan mungkin satu makhluk yang ada di dunia ini yang bisa menahan atau lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah juga kan katanya apa ya, kan orang-orang yang beriman itu kan tidak akan pernah melihat kiamat, ya. Orang-orang yang mungkin tapi harus mempercayai itu, harus tetap percaya dengan kiamat. Ya. Orang-orang beriman itu kan orang-orang yang dekat dengan Allah kan tidak akan melihat kiamat. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang zalim, yang tidak ada iman di hatinya, mereka melihat kiamat. Itu kan saja mereka itu takut dengan kematian. Karena takut apa yang diusahakan di dunia ini hilang musnah. Mereka mempersiapkan itu juga untuk menyembunyikan aset dari mereka. Aset kekayaannya nanti akan disembunyikan di dalam tanah itu. Artinya intinya itu ya sebenarnya. Ya, takut mati iya, takut kehilangan semua harta bendanya selama di dunia juga iya gitu. Dia mencari tempat. Sekaya apapun kamu di dunia ini, pasti kamu akan meninggalkan kekayaan itu. Kekayaan yang abadi adalah kekayaan yang kamu belanjakan di jalan Allah. Itulah kekayaan yang abadi. Tidak mungkin kekayaan yang ada di dunia ini kamu simpan di tempat penyimpanan yang kamu rasa itu
paling aman, pasti kamu akan meninggalkannya dan pasti akan musnah. Itu sudah pasti. Ya, artinya semuanya juga ditinggalkan itu ya. Ya, Artinya kan selama manusia itu mengajak akhirat, artinya juga tidak meninggalkan dunia. Selama dunia itu juga bisa menjadi apa namanya ladang untuk akhiratnya. Disedekahkan, ya. itu hanya orang yang beriman yang paham. Apalagi orang yang kufur tidak akan paham seperti itu. Ya, karena gemerlapnya dunia juga gitu ya. Ya, artinya kembali lagi Dibangun. ya. Tempatnya itu dibangun dari logam yang dicor. Memang sangat kaya orang itu. Sangat kaya sekali. Kaya sekali. Sampai dia mendatangkan berbagai insinyur, orang pintar dari penjuru dunia Untuk proyeknya ini. untuk proyeknya, membangun supaya bisa menahan dari berbagai bencana itu. Artinya ya sebenarnya tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi itu ya. Ya, sepintar-pintarnya manusia, ya pasti tidak akan bisa. Kita sama, kita ini makhluk ciptaan. Kita terlahir di dunia ini, tujuannya hanya beribadah. Nanti akan kembali lagi kepada Sang Kuasa. Akan kembali kepada Allah. Dunia itu tempat kita meninggal ya. Ya. Tempat kita tinggal. Artinya mungkin karena kecintaan kepada dunia itu sudah terlalu dalam, akhirnya ya sampai membangun seperti ini ya, takut mati ya, takut kehilangan dunia juga iya ya, itu nanti akan dijadikan proyek oleh sang pemilik, akan dijual belikan. Jadi kan bisa bisnis lagi gitu ya. Ya juga nanti kembalinya ya dunia lagi gitu ya. Ini sudah sangat jelas sekali dengan apa yang dia membuat investasi di dalam tanah itu. Nah, ini terima kasih atas informasi yang sudah kamu berikan semuanya, sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Mungkin pesan-pesan yang kamu sampaikan ini, kalau sebelum mau kembali mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Dunia ini hanya fana. Yang kalian cari, yang sesungguhnya itu bukanlah harta, tapi amal perbuatan yang baik, amal ibadah. Itulah yang seharusnya kalian cari. Dan harta yang sebenar-benarnya, harta yang kalian punya adalah harta yang kalian belanjakan di jalan Allah. Harta yang kalian sedekahkan itulah yang harta yang kalian miliki. Itulah jangan sampai kalian tertipu oleh dunia yang fana ini. Sudah itu aja. Ya, terima kasih atas semuanya informasi dan pesan yang kamu sampaikan, sangat bermanfaat sekali buat kita semua di sini. Ini kalau kamu mau kembali silahkan ya. Ini saya ucapkan terima kasih yang banyak lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Alhamdulillah. Nah, kita sudah selesai untuk meditasinya, alhamdulillah juga bisa berjalan dengan lancar. Ini kita dapat banyak sekali informasi ya. Ini juga pesan-pesan yang disampaikan tadi sangat bermanfaat sekali. Intinya jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi dilihat apa yang disampaikan. Nah, ini juga tadi sangat bermanfaat sekali ya, bagaimana tentang kehidupan di dunia itu hanya sedang saja, tidak ada yang lokal, tidak ada yang abadi, karena kecintaan pada dunia juga menyebabkan untuk kerasnya hati akan matinya hati, sampai takut dengan kematian, takut dengan kehilangan semua apa yang dimiliki, akhirnya malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila kita harus selalu memperbanyak ibadah, kita juga harus mengimani hari akhir itu juga kita harus mengimani. Tapi lebih tinggi lagi ya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih diberikan umur ya, selalu bertobat kepadanya. Dan inti dari video ini kan bahwa tidak ada satu makhluk di dunia ini yang dapat melawan kekuasaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya apa? Kematian itu pun walaupun kita bersembunyi ya, di lubang sekecil apapun, kalau kematian itu sudah ada di dalam kita ya, itu pasti akan datang menjemput kita. Nah, semuanya sudah kembali lagi, itu sudah ada peraturan takdir. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kita pulang ke akhirat. Nah, intinya bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Hanya mengejar akhirat itu bukan berarti meninggalkan dunia, tetap di dunia ini nanti menjadi value untuk akhirat kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata atau perbuatan kami yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga manusia, banyak salah kata dan yang nggak salah banyak dosanya. Nah, ini juga agar sebagai hiburan, percaya atau tidak percaya silahkan. Intinya diambil sisi positifnya saja. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.